Untuk bisa membahas masalah yang akan kita kaji kali ini tentang sujud, kita akan memasang sebuah aplikasi hadis di Play Store. Jika kita menjalankan Play Store, maka bisa kita cari keyword hadis sahih pada kotak pencariannya. Nah, kalau kita enter akan muncul beberapa aplikasi. Nah, di sini saya akan menggunakan ensiklopedia hadis. Jika diklik, maka akan terlihat ukuran yang cukup besar dari ensiklopedia ini, yaitu 236 MB. Mengapa begitu besar? Karena dia mengumpulkan 9 buku hadis. Berarti sangat lengkap. Jika kita klik di sembarang tempat pada halaman tadi, muncul halaman pertama. Dan yang paling penting adalah di sini disediakan fungsi search yang ada di paling bawah dan tengah. Nah, jika kita tekan dan kita masukkan kata kunci sujud tanah, lalu kita tekan cari di semua buku, maka akan muncul hasil seperti ini. Ada 5 hadis yang berhubungan dengan tanah dan sujud. Sekarang mari kita coba melihat hadis ini satu persatu. Bukhari 364. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu mundur ke belakang, turun dan sujud di atas tanah. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar dan ruku. Kemudian mengangkat kepalanya, lalu turun kembali ke tanah pada posisi sebelumnya dan sujud di tanah. Di sini benar-benar Nabi sujud di atas tanah. Tapi mungkin ada yang berkata, tanah yang dimaksud di sini mungkin saja lantai atau sajadah. Kita lihat hadis selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas tanah yang becek dan air hingga aku melihat sisa-sisa tanah pada ujung hidung dan dahi beliau. Dari hadis ini kita tahu dengan pasti bahwa Nabi tidak sujud di atas lantai atau sajadah, tapi di atas tanah yang becek dan berair. Hadis selanjutnya Bukhari 142, yaitu orang yang sholat namun tidak mengangkat paha dari tanah ketika sujud, yakni menempel tanah. Jadi di sini lebih ditegaskan lagi tentang sujud itu menempel ke tanah. Dari hadis Muslim 1993, aku melihat ke tempat itu, ternyata beliau telah beranjak usai menunaikan sholat subuh. Sementara di wajah beliau basah dengan tanah bercampur air. Jadi wajah baginda Rasulullah basah dengan tanah bercampur air. Jadi pasti ada bersujud di atas tanah. Muslim yang selanjutnya 1994. Setelah selesai salat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, sedangkan di kening dan hidungnya ada tanah basah. Jadi bisa kita pastikan bahwa Nabi sujud di atas tanah, bukan di atas karpet atau di atas sajadah. Kemudian kita coba mencari kata kunci lain, yaitu sujud untuk menghapus dosa. Kalau kita enter di bagian cari di semua buku, maka ada beberapa hadis, tapi setelah dikaji maka yang cukup tepat untuk menjawab pertanyaan kita adalah yang Ahmad 20479, yang isinya, tidaklah seorang hamba sujud karena Allah dengan sekali sujud, kecuali Allah akan mengangkat satu derajat untuknya, menghapus satu dosa dan menuliskan untuknya satu pahala. Jadi gunanya sujud adalah untuk menghapus dosa. Dari web yang banyak tersebar dengan pencarian lewat Google, misalnya pada web Rumaiso dikatakan, hendaklah engkau memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak sholat, kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Di web yang lain, bbgalilmu.com, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, semua dosa-dosanya didatangkan lalu diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka setiap kali hamba tersebut ruku dan sujud, dosa-dosa itu akan berguguran darinya.
Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi dan Abu Nuaim. Tadi tentang hadis, sekarang kita lihat fakta yang ada pada Masjid Nabawi. Lewat Google, maka kita temukan di Wikipedia ada maket tentang Masjid Nabawi yang awal. Terlihat bahwa atapnya adalah pelepah korma dan lantainya adalah tanah, bukan karpet. Jadi Nabi benar-benar sholat di atas tanah, bukan karpet atau sajadah. Sekarang kita masuk ke bagian fakta ilmiah yang menjadi dasar tentang sujud. Kita lihat bagian otak. Pada bagian atas kiri, kita lihat ada yang disebut sebagai frontal lobe, yaitu yang berwarna merah. Nah, apa guna dari frontal lobe? Frontal lobe itu mengandung prefrontal cortex, di mana di dalam frontal lobe ini frontal cortex melakukan fungsi sebagai berikut, yaitu untuk konsentrasi, untuk perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk menyatakan emosi, kreativitas, dan tindakan-tindakan membatasi aktivitas, inhibition. Jadi di sini adalah bagian otak yang paling penting. Nah, bagian otak ini mengalami banyak pekerjaan yang berat-berat sehingga akan menimbulkan banyak sekali energi-energi yang dihasilkan dari pekerjaan otak tersebut. Nah, di samping itu, jika kita lihat dalam perkembangan teknologi, banyak sekali gadget yang mengeluarkan elektromagnetik di sekitar kita. Mulai dari handphone, televisi, matahari, microwave, dan sebagainya. Ini semua juga menambahkan gelombang-gelombang elektromagnetik ke dalam tubuh kita. Nah, ini akan mengumpul dalam tubuh sehingga perlu untuk dinetralkan. Nah, manfaat sujud untuk menghilangkan radiasi. Di zaman modern ini, manusia menciptakan banyak alat yang menghasilkan radiasi. Radiasi akan mempengaruhi tubuh dan otak manusia. Sujud adalah cara yang efektif untuk menggroundedkan muatan atau energi negatif pada tubuh. Sujud akan lebih efektif dilakukan pada sepertiga malam terakhir karena bumi masih dingin dan partikel bumi masih rapat sehingga konduktivitasnya atau daya hantarnya sangat tinggi. Jika sulit mempercayai pikiran negatif bisa digrounded ke bumi, minimal sujud bisa meminimalkan efek negatif dari elektromagnetik. Untuk itu, lakukan sedekat mungkin ke bumi atau langsung. Kita lihat lagi fakta ilmiah bahwa petir itu akan mencari bumi untuk menetralkan kelebihan energinya. Begitu juga dengan listrik. Kalau kita lihat skema listrik yang disebut dengan grounded adalah mengalirkan energi negatifnya ke tanah. Ya. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW sujud di atas tanah. Apakah kepala kita lebih berharga daripada kepala Nabi? Sujud di atas tanah bukan bid'ah, karena justru itu yang dilakukan Nabi. Jika tidak langsung di atas tanah, maka ada uzur, misalnya panas, basah, atau hal lain. Jika dilihat gambar maket Masjid Nabi, maka tidak mungkin ada karpet. Sujud merupakan gerakan yang paling banyak dilakukan dalam sholat. Silakan Anda hitung masing-masingnya. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa bumi menetralkan kelebihan energi. Dengan logika yang sama, kita coba untuk menetralkan energi negatif pikiran kita ke bumi. Dengan logika yang sama, kita coba untuk menetralkan radiasi elektromagnetik pada tubuh kita ke bumi. Berusahalah sujud langsung ke bumi. Penutup, demikianlah pembahasan kali ini. Kami mengharapkan saran, kritik, dan komentar. Silakan share ke semua orang yang Anda kenal.
Silakan pelajari materi tentang sujud terhalang rambut atau topi, dan jangan melap air bekas wudhu. Ini bisa kita cari di Google atau di YouTube. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda menjadi yang pertama yang mengetahui jika ada materi baru. Terima kasih.